Jadi ternyata hidup ini malang sekali. Kita hidup adalah bolak-balik antara penderitaan dan kebosanan. Menderita ketika keinginan belum terpenuhi, ketika terpenuhi ketemunya malah kebosanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hakikat hidup itu kehendak. Ndak enaknya kalau hakikat hidup itu kehendak, berarti hidup itu intinya penderitaan. Ndak enak, makanya tadi disebut pesimisme. Kenapa kalau hidup itu penderitaan? Ya berarti kehendak itu sebenarnya sifat dasarnya jahat. Kita lihat logikanya. Jadi, yang pertama asumsinya Schopenhauer, hidup itu kan dasarnya kehendak, keinginan. Dan ternyata yang namanya keinginan dalam diri manusia itu tidak pernah berakhir. Jadi, kaya tidak ada akhirnya. Terkenal tidak ada akhirnya. Nggak ada orang merasa puas, saya sudah terkenal, sudah masuk di YouTube banyak, nggak ada. Selesai itu nggak ada. Orang selalu pengen lebih. Kalau sudah masuk di YouTube ini gilirannya apalagi. Targetnya selalu ada, nggak pernah kehendak, keinginan itu selesai. Orang paling kaya raya kayak Bill Gates, kayak sopolah Zuckerberg yang punya Facebook, itu coba ditanya. Kalau dia merasa sudah cukup, ya berhenti, mungkin Facebooknya ditutup. Microsoft-nya ditutup, tapi kan enggak. Ingin dikembangkan lagi. Enggak ada kehendak itu selesai. Kalian yang kuliah, nilainya sudah bagus-bagus, sudah komplot, tapi kan tetap belum selesai. Masih pingin lagi. Keinginan itu enggak ada akhirnya. Itu berarti apa? Padahal keinginan itu kan orang ingin, itu kan diawali dari rasa sakit apa? Dia merasa kurang. Saya ingin itu kan karena ada yang kurang dalam diriku. Pingin pacar berarti kan ada yang kurang, randuin pacar. Pingin duit ada yang kurang, randuin duit. Pingin kuliah ada yang kurang, pingin bayar ada yang kurang. Ada yang kurang. Keinginan itu karena ada yang kurang. Sementara keinginan itu tidak ada akhirnya. Di sisi lain, keinginan tidak bisa dihindari. Pasti orang ingin sesuatu. Kesimpulan resminya apa? Berarti hidup ini menderita. Hidup ini hakikatnya menyakitkan. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar keinginan. Berarti apa? Keinginan itu jahat. Karakternya. Semakin banyak keinginan, siap-siap semakin banyak rasa sakit. Ya kalau gitu ndak usah ingin, Pak. Ndak mungkin, manusia ndak ingin. Jadi pasti ada keinginan. Jadi logikanya akhirnya apa? Oh berarti hakikatnya hidup ini menderita. Itulah kenyataannya hidup di dunia. Jadi kalian yang merasa menderita, berarti kalian sudah mengalami aslinya hidup. Yang masih seneng-seneng, belum sadar maksudnya. Sebenarnya kamu menderita. Jadi kenapa intinya hidup penderitaan? Berarti kita hidup dengan karakter penderitaan. Yang penderitaan itu sifatnya kejahatan. Dari situ lahir universal pesimisme. Pesimisme yang universal. Saya bilang tadi dia memang tokoh pesimis. Orang itu kan punya kehendak, punya keinginan untuk dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, terus dia merasa senang, bahagia. Kan itu cita-cita normalnya setiap orang. Padahal apa sih bahagia itu?
Katanya Schopenhauer, bahagia itu redanya keinginan sementara dari rasa sakit tertentu. Kalau terus-terusan, jangan dikira bahagia itu bisa terus. Karena begitu dia diulang, yang ketemunya bukan bahagia lagi, tapi bosen. Jadi misalnya kalian punya keinginan rumah mewah, keturutan punya rumah mewah, bahagia. Bahagianya kan paling bulan pertama, minggu pertama, paling tahun pertama. Setelah itu kan rasanya biasa. Setelah itu rasanya bosen. Ingin punya rumah lagi. Wong sekarang orang kota itu pengen hidup kayak orang desa. Rekreasi ke desa, ke sawah, rekreasi mandi di sungai. Ya orang desa ya tiap hari sudah begitu. Tidak pakai rekreasi. Orang kotanya bosen kan pingin. Nah, sekarang kan bangsanya wisata-wisata di pedesaan itu kan begitu. Tidurnya di tikar, kemudian outbound. Itu kan main-mainnya. Kalau orang desa kan ya tiap hari memang begitu, tidak pakai outbound. Simbahmu itu outbound tiap hari. Di kampung. Tidak pakai outbound-outboundan tiap hari. Ya nyemplung ning sawah, ya mandi di kali. Kalau kita kan sekarang jadinya outbound. Kenapa bisa begitu? Ya orang di sana sih mimpi kayak orang kota, bisa jalan-jalan ke kota, bisa hidup kayak orang kota yang mewah, apa-apa ada. Yang kota pengen ke desa, kenapa? Bosen. Jadi bahagia itu ujungnya kebosanan. Terus muncul keinginan baru. Jadi ternyata bahagia itu bukan terpenuhinya keinginan, tapi redanya keinginan sementara. Sementara terpenuhi itu reda. Tapi terus kalau dinikmati lama-lama jadi bosen. Kan sering saya ilustrasikan, seenak-enaknya makan itu di piring pertama. Diulang lagi piring kedua, kamu sudah mulet-mulet. Piring ketiga sudah puyeng kamu makannya. Piring keempat muntah. Kenapa? Ya, itulah semua kenikmatan, semua keinginan itu lahirnya nanti kemuaan, kebosanan. Jadi ternyata hidup ini malang sekali. Kita hidup adalah bolak-balik antara penderitaan dan kebosanan. Menderita ketika keinginan belum terpenuhi, ketika terpenuhi ketemunya malah kebosanan. Waktu jomblo belum punya pacar, mimpi-mimpi enak sekali kalau punya pacar, bisa macam-macam. Begitu punya pacar, paling jarak berapa bulan, setahun, 2 tahun, mulai bosen. Ada yang lain lebih cakep, mesti ya rodo ngelirik-ngelirik. Nanti diteorikan juga itu oleh Schopenhauer. Jadi itu yang dimaksud universal pesimis. Ternyata hidup itu ndak enak. Katanya siapa hidup itu enak? Orang bisa seneng-seneng dalam hidup, tapi pasti ndak lama. Di titik tertentu dia bosen. Terus ingin yang lain. Sakit lagi, ndak terpenuhi. Terus terpenuhi lagi, sakit lagi. Dan terus begitu. Jadi antara bosen sakit, bosen sakit. Itulah hidup kita, katanya Schopenhauer. Pokoknya kalau belajar Schopenhauer itu hidupnya jadi suram. Jadi tidak ada ceria-cerianya. Allah, hidup ini sumpah. Karena dia sendiri juga cara berpikirnya agak suram, agak pesimis. Berpikirlah positif. Mungkin jawabannya berpikir positif gimana, wong kuliah tidak lulus-lulus, pacaran duwe, misalnya contohnya begitu. Kamu kan mesti yang kamu tampilkan kan keinginanmu yang belum terpenuhi. Diceramai kiai jamaah yang berbahagia, bahagia gimana? Ya kan, tesis ora dadi-dadi. Duit entek misalnya, kamu kan selalu begitu. Kenapa kamu mengeluh? Tuntutanmu banyak, keinginanmu banyak, tidak ada yang terpenuhi. Jadi
itulah malangnya kehidupan kita. Makanya terus jatuhnya ke universal pessimism. Pesimis yang universal. Jadi dengan kacamatanya Schopenhauer ini berarti hidup kita memang sifatnya gelap, tidak enak, sumpek. Oke, sekarang dia juga ngasih resep. Ada sih jalan keluar, biar tidak sumpek-sumpek amat. Ada jalan keluar sementara, ada jalan keluar permanen. Ada untuk mengatasi penderitaan, jalan keluar pertama adalah lewat jalur estetik atau seni. Beruntunglah orang yang punya sense estetika tinggi. Karena seni itu katarsis dari banyak penderitaan yang melampaui ruang dan waktu. Coba diingat-ingat, waktu kalian dekat sama seni, apakah itu gambar? Yang pintar gambar, waktu gambar, itu kan semua penderitaan lenyap. Waktu kalian dengerin musik, musik itu musik paling seni paling tinggi bagi Schopenhauer. Itu kan segala penderitaan, keinginanmu kan terlampaui. Lupa waktu asik joget dangdut apa waktu asik mendengarkan musik apa, itu kan kamu terbawa terus melayang terus kayak nggak ada masalah aja. Itu seni. Yang asik gambar, yang asik mahat, yang asik bikin puisi. Itu kan seolah-olah semua problem, semua keinginan itu sudah luntur, tidak ada artinya lagi. Makanya kadang-kadang untuk meredakan stres itu kan kita disuruh mendengarkan musik. Karena musik punya daya katarsis, daya membersihkan. Jadi untuk mengatasi penderitaan ada jalan pertama, yaitu jalan estetik, seni. Seni ini biasanya punya karakter bentuk yang bebas, tanpa kepentingan dan kontemplatif, melahirkan kejernihan berpikir. Itulah seni. Jadi kita dibersihkan, kemudian di senilah kita bebas. Seni itu termasuk kebebasan karena orang tidak bisa memaksa dirinya suka seni tertentu yang dia tidak suka. Selalu sifatnya bebas. Jenis musik yang disukai apa. Kalau sukanya dangdut, dipaksa suka jazz apa blues, ya tidak akan mungkin. Wis ngertine ya dangdut. Pokoknya Via Valen sama siapa? Iya loh, apalanmu bodoh berarti. Karena kalau tak tanya artis jazz atau artis blues, ora iso jawab gue. Isone dangdut, berarti seleranya kan di sekitar itu. Kamu sudah mendengarkan, kalau sudah ketemu Via Valen, katarsis sudah bersih, sudah ekstase. Sudah tidak ingat lagi kuliahnya, tinggal berapa semester, sudah tidak ingat lagi. Duitmu sudah tipis, tidak ingat lagi sedang gegeran, pokoknya goyang terus. Itulah seni. Ya seni apapun. Makanya punya keterampilan seni itu lumayan untuk katarsis diri. Ya tidak bisa main musik, ya gambar, ngelukis, ya kan? Tidak usah minder, lukisan itu yang paling jelek paling laku. Kalau lukisanmu bagus, persis kayak aslinya, itu murah, dijual di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Ada orang ngelukis pemandangan persis kayak gunung, persis kayak sawah, itu ya murah harganya. Tapi coba kamu ke Museum Affandi, kamu ke museum, lukisan tidak jelas, urek-urek, itu mahal. Jadi kalau kamu stres gambar, sak senengmu apa gitu, terus kasih judul yang khas itu mahal. Anggap aja kepuasan batin lah, apalah gitu. Itu seni. Katanya Schopenhauer bagus tentang musik.
Ya, bagi yang suka musik. Music does not express this or that particular or definite pleasure, this or that affliction, pain, sorrow, horror, gaiety, merriment, of peace of mind. But joy, pain, sorrow, horror, gaiety, merriment, peace of mind themselves, to a certain extent in the abstract, they essential nature without any accessories, and so also without motive for them. Jadi musik itu tidak bahas kesedihan yang tertentu atau kesenangan tertentu. Pokoknya ya kesedihan ya kesenangan umum gitu aja, abstrak. Ada lagu ditinggal pacar kan kamu nggak bahas itu pacarnya jenenge sopo, anak mana, kan tidak begitu. Ya pokoknya ada kesedihan ditinggal pacar gitu aja. Sifatnya abstrak. Jadi itu abstrak tanpa kepentingan, tidak berpihak pada siapapun, tidak nempel apapun. Itu yang dia akhirnya punya daya katarsis, punya daya membersihkan. Jadi itu gunanya musik. Makanya kadang-kadang kamu misalnya baca sholawatan itu kan rasanya sampai kayak ekstase, padahal tidak ngerti artinya sholawat yang kamu baca apa. Itu menunjukkan musiknya sendiri ada dayanya, ada daya pembersihnya. Jadi musik bisa jadi jalan keluar, meskipun jalan keluar sementara. Kenapa? Karena musik hanya memberikan kelegaan sementara. Lega sementara. Terbebaskan sementara. Nanti musiknya dimatikan, kamu kembali lagi ke hidup sehari-hari, ya sumpek nih. Kalau jogetnya sudah selesai, pulang ke rumah sumpek lagi. Maka dia katarsisnya hanya sementara, tidak panjang. Kalau begitu, boleh alternatif jalan kedua. Untuk mengatasi penderitaan, ada jalan kedua, yaitu jalan etis, etika. Jalan kedua ini adalah melakukan kebaikan kepada orang lain atas dasar simpatik. Kita kan menderita, orang lain juga menderita. Ada yang bisa membuat kita agak terbebas dari penderitaan apa? Peduli dengan penderitaannya orang lain. Simpati dengan penderitaannya orang lain. Itu membuat kita lebih terbebas. Kita merasa tidak sendirian sumpeknya, yang lain juga sumpek. Membantu orang lain itu kayak membantu diri kita sendiri. Dengan membuat orang lain lega, kita sendiri juga ikut mengalami lega. Itu namanya jalur etis. Berbuat baik kepada orang lain. Dasarnya apa? Kalau katanya Schopenhauer, dasarnya namanya compassion, kasih. Kasih itu satu level lebih tinggi daripada sekedar passion. Apalagi cinta yang hasrat, yang nafsu. Jadi compassion ini, kasih ini levelnya Rahman Rahim, bukan lagi mahabbah atau mawaddah. Jadi compassion, sayang pada orang lain. Atau kalau bahasa Yunaninya agape. Agape itu cinta sesama yang tanpa pamrih. Nah, ini jalur etis. Kita ngambil jalur ini bisa menyenangkan orang lain. Dan akhirnya diri kita sendiri ikut senang, ikut bahagia. Itu juga melegakan. Jadi orang lain lega, kita juga lega. Nah, ini namanya jalur etis. Makanya kita disuruh berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk biar kita sendiri nggak menderita. Ya, yang suka berbuat baik pasti ngalami kebahagiaan melihat orang lain bahagia karena tindakan kita. Jadi ini jalur kedua. Bantulah orang lain, simpatiklah dengan orang lain.
Katanya Schopenhauer, compassion is the basis of all morality. Kasih sayang itu dasarnya semua moralitas. Jadi meskipun orangnya agak murung, agak pesimis, agak antisosial, dia masih ceramah bahwa kita harus berbuat baik dengan orang lain. Berarti kan si rodok waras. Meskipun cara mikirnya agak muram, agak suram. Cuma, ada cumanya ternyata, compassion ini, sebenarnya seni juga begitu, tidak akan bisa menyembuhkan penderitaan kita secara total. Kenapa? Karena masih terikat dengan kehidupan. Selama masih terikat dengan kehidupan, masih ada will tadi. Selama masih terikat oleh will, kita masih menderita. Sekarang saya agak menderita karena haus. Terus minum. Bismillah, minum dulu. Alhamdulillah. Minumnya selesai. Kan tidak selesai, masih ada penderitaan baru muncul. Yo, ngajinya masih terus lagi berarti. Masih belum selesai capeknya, masih ada lagi, selalu begitu. Kalian jangan dikira, Pak saya pengen ndang selesai tesisnya, ndang ujian, ndang bebas. Jangan dikira. Begitu tesismu selesai, ada lagi keinginanmu. Waduh, kawinnya kapan Pak? Terus. Ya kan, kawin nanti. Wah, pengen juga dapat kerjaan ya Pak. Kerjaannya gimana? Jangan dikira. Seneng-seneng wisuda paling sehari. Mungkin ya gak sampai sehari, 1 jam, 2 jam. Ya kan? Atau ya hanya pas dalam ruangan wisuda itu aja. Seneng, begitu keluar, nambah masalah baru. Kenapa masalah baru muncul? Kamu punya keinginan baru. Karena ada keinginan baru ya, penderitaanmu muncul lagi. Coba tidak usah ingin apa-apa. Setelah wisuda ngapain? Tidak tahu Pak. Tidak ada target apa-apa. Tidak mikir, saya tidak punya keinginan apa-apa. Lu justru yang bahagia itu. Buktinya apa? Ada solusi ketiga dari Schopenhauer. Untuk kita bahagia beneran. Apa? Asketis. Asketis ini baunya kayak sufi karena memang ngambilnya dari ajaran Buddha. Jadi semakin banyak keinginan, kita semakin sakit. Berarti solusinya apa? Tidak usah pingin macam-macam. Jadi negasikan dunia. Say no to what? Jadi katakan tidak pada dunia. Nah, kalau orang bisa menidakkan dunia, jadi dia tidak ingin dunia, bahwa dia punya dunia tidak urusan, tidak masalah, tapi bukan itu keinginannya, dia akan tentram. Jadi lampauilah egomu, hiduplah secara asketis. Asketis itu bebaskan dirimu dari keinginan-keinginan duniawi. Orang asketis kan gitu. Para petapa kan begitu. Jadi tidakkan dunia. Kayak kamu tadi, cita-citamu ini apa kamu sudah lulus? Tidak tak pikir Pak itu. Itu kan kamu bebas, bisa bahagia. Tapi kalau kamu tidak tahu Pak, saya mikir sejak kemarin nggak ketemu-ketemu, sumpek. Dua-duanya sama-sama nggak dapat kerjaan. Cuma yang satu seneng-seneng aja, yang satu sumpek. Nah, yang satu bisa menidakkan keinginan. Ini versinya Arthur Schopenhauer. Kenapa orang desa itu lumayan lebih tentram hidupnya, meskipun secara materi tidak sebanyak yang dimiliki orang kota? Karena keinginannya tidak terlalu banyak. Alah, sing penting bisa makan beres. Kalau kita kan nggak cuma bisa makan, ya bisa makan, ya bisa punya motor, ya bisa punya mobil, ya bisa, ya enggak, ya tetap enggak ada akhirnya.
Tapi kalau keinginan kita batasi sendiri, kita selesaikan sendiri keinginan kita. Selesai sudah saya dengan dunia, saya tidak jatuh cinta lagi. Dunia aku talak 3, kayak katanya Ali bin Abi Thalib itu kan. Ya dunya hurri ghairi, faqad tolak tuka salah satan. Wahai dunia, godalah yang selain aku. Gak usah goda aku lagi. Kenapa? Kamu sudah ku talak 3. Kalau bisa kayak gini hebat. Itu berarti mengikuti sarannya Schopenhauer. Jadi mematikan keinginan. Secantik apapun, seindah apapun dunia, jangan dikira aku akan tergoda. Silahkan dunia menggoda orang lain daripada capek-capek menggoda aku. Karena sudah ku talak 3. Wah, itu kehidupan asketis. Tidak penting lagi dunia, tidak penting lagi nama besar, tidak penting lagi kekayaan, tidak penting lagi. Segala yang sifatnya dunia tidak penting. Orang semacam ini sudah beres dengan dunia. Jadi maka dia tidak akan tertipu lagi. Solusi asketis ini kalau menurut Schopenhauer lebih permanen dibandingkan solusi etis maupun solusi estetis. Orang yang tidak terpesona lagi, tidak jatuh cinta sama dunia, yang bisa menyetop keinginan-keinginannya, dia lebih bahagia. Orang yang tidak banyak harapan, tidak banyak keinginan kan lebih mungkin untuk nemu kebahagiaan. Kalau bahasa orang Jawa, orang yang ngerti sudah. Sudah Pak, saya kuliah S1 aja mati-matian, nanti kuliah S2 mau jadi apa? Sudah. Sekarang mikir yang lain. Nah itu orang yang ngerti sudah, ngerti selesai. Kita selama ini menderita karena kita tidak pernah ngerti titik. Kita selalu koma. Akhirnya kita selalu tidak puas. Dikasih apapun tidak puas. Karena keinginan kita sendiri yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Maka ayo kita kenali titik sudah dalam hidup kita. Di situ sebenarnya kuncinya kebahagiaan. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun karir kita, semulia apapun status kita di tengah masyarakat, kalau hidup kita masih banyak sekali kehendak yang ingin diwujudkan yang belum terwujud, ya kita belum bahagia. Hidupnya masih menderita. Jadi kalau ini pengaruh kuat dari ajaran Buddhisme. Jadi ajarannya agama Buddha. Jadi hidup itu maya, maka kita harus mencapai nirwana. Nirwana itu kondisi ketika orang sudah mencapai nothingness tanpa kehendak. Kadang-kadang oleh orang Indonesia nirwana itu dianggap surganya. Mungkin juga. Meskipun konotasinya kan kebalikannya. Kalau di kita kan, kita memahami surga itu kan penuh nafsu. Iya kan? Surga dalam imajinasi kita kan isinya nafsu dok. Bidadari lah, makan enak lah, mau apa-apa tinggal nyeduk, tinggal ngambil, datang sendiri. Bayanganmu kan selalu itu. Surga yang penuh hasrat dan penuh nafsu. Kalau di Buddha, nirwana itu justru kebahagiaan sejati itu ketika kita sudah selesai dengan dunia, dengan diri kita. Jadi disitulah kita bisa menciptakan surga kita sendiri. Jadi surga kita di dunia itu bukan ketika kekayaan kita berlimpah ruah, harta melimpah ruah, enggak. Tapi ketika kita bisa mengendalikan keinginan, bisa menyetop, bisa titik dengan dunia, sudah tidak koma lagi, selesai, di situ kita bahagia. Nah itu cara semacam ini namanya cara asketis. Jadi asketisisme, kehidupan yang asketik, menjauhi dunia. Cuma untuk mencapai level ini ya perjuangannya berat. Para sufi itu riadohnya ya berat-berat.
Kalau untuk kita ya agak berat. Mungkin kita kalau lewat jalur seni masih mungkin. Kalau lewat jalur etis masih bisa lah. Tapi jalur ini harus meluangkan waktu khusus untuk latihan. Karena sudah terlanjur cinta kita sama dunia. Kalau sudah terlanjur cinta kan dipisahkan susah. Oke, biasanya kamu benci dunia kan kalau pas sumpek. Kalau pas patah hati, kalau pas tujuan tidak tercapai, baru kamu benci dunia. Tapi nanti kalau tercapai, cinta lagi. Keinginannya tambah lagi. Maka jiwamu perlu dilatih, katanya orang-orang sufi. Sampai tidak terikat oleh dunia. Sehingga para sufi kan sampai menyarankan uzlah. Uzlah itu menjauh dari dunia. Menjauh biar, karena kalau dekat, itu ya rasa cintanya susah hilang. Kalau selalu dekat susah hilang. Misalnya kamu nembak kok ditolak. Itu kan kalau masih sering ketemu tiap hari masih sakit hatimu. Cintanya masih ada. Kalau sudah tidak ketemu sekalian selesai, sudah tidak ada. Makanya terus para sufi menyuruh kita uzlah dari dunia. Biar tidak ketemu tiap hari sama dunia. Kalau masih ketemu tiap hari cintanya masih besar. Maka disuruh uzlah. Ini jalan asketis. Agak berat, tapi hasilnya permanen. Bisa membuat orang bahagia. Tidak terburu-buru oleh dunia lagi. Kok tidak bunuh diri saja? Suicide. Ya ndak, katanya Schopenhauer. Lupa, daripada dikejar keinginan sumpek. Karena hidup ini penderitaan, mbok wis mati wae. Bunuh diri ndak, katanya Schopenhauer. Bunuh diri itu menunjukkan kita masih dikungkung oleh keinginan. Keinginan untuk mati. Sama saja. Jadi tidak bebas dari keinginan. Makanya kalau orang bunuh diri itu kan dikhawatirkan rohnya masih melayang-layang. Karena dia masih penuh dengan keinginan. Jadi bunuh diri bukan solusi. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi jangan ambil solusi singkat bunuh diri. Karena bunuh diri menunjukkan kamu masih dikuasai, masih dikungkung oleh yang namanya keinginan. Maka hindari itu bukan solusi. Yang solusi satu di antara tiga tadi, seni, etis, dan estetis. Nah, di antara semua kehendak, ada dua kehendak yang kalau dalam Schopenhauer namanya blind will. Kehendak yang buta. Kita tidak sadar kalau dikendalikan oleh kehendak ini. Ada dua, yaitu yang pertama will to life, kehendak untuk hidup. Yang kedua will to reproduction, kehendak untuk reproduksi. Will to life itu kehendak untuk hidup. Banyak sekali tindakan kita yang kita tidak sadar itu sebenarnya didorong oleh keinginan agar kita tetap hidup. Sakit, batuk, berobat. Itu kan sebenarnya bukan awalnya sih kehendak untuk sembuh. Tapi kalau ditelusuri ke belakang, kenapa kok pengen sembuh? Masih pengen hidup. Jadi paling dasar dari kehendak itu the will to life. Setiap makhluk hidup itu punya kehendak untuk hidup. Semua realitas punya kehendak untuk hidup. Hanya manusia yang sebenarnya punya kesempatan untuk menyadari bahwa dalam dirinya ada kehendak untuk hidup. Hal-hal yang sifatnya instingtif, naluriah, itu muncul dari the will to life. Tidak ingin celaka, tidak ingin susah. Itu sebenarnya karena the will to life. Kehendak untuk hidup. Jadi, dan jangan salah, kehendak untuk hidup ini sudah tidak ada alasannya lagi. Ya, ingin hidup. Jadi, dari banyak kehendak tadi, misalnya kalian belajar, kalau belajar biar pinter, kalau sudah pinter biar dapat kerjaan, kalau dapat kerjaan kan bisa nyari makan, kalau sudah bisa, ujungnya tetap selalu kehendak untuk hidup.
Apapun yang kamu ngaji ini misalnya, wah ini ikhlas lillahi ta'ala, enggak. Ada dorongan, kalau ditarik-tarik ketemunya mesti the will to life. Kehendak untuk hidup. Karena orang sudah terlanjur mencintai hidupnya, mencintai dunianya. Maka motifnya itu the will to life. Kenapa kalau urusan politik orang tawuran sampai segitunya? Karena politik diasumsikan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Berarti bersentuhan juga dengan hidupmu, maka orang mati-matian. Apa? Kehendak untuk hidup jadi dasarnya. Jadi the will to life. Sifatnya unik. Ini di luar ruang dan waktu. Makanya ini disebut metafisika kehendak kalau dalam teorinya Schopenhauer. Bahwa di antara macam-macam kehendak ada kehendak final yang namanya blind will, kehendak yang membuta. Kita itu disetir oleh naluri namanya the will to life. Sadar atau tidak sadar. Itulah intinya. Yang kedua, the will to reproduction. Kenapa ini juga penting nyetir hidup kita? Karena kehendak untuk hidup tadi ternyata tidak bisa terus-terusan. Di titik tertentu kita pasti meninggal, kita pasti mati. Untuk bisa kita abadi, tidak mati-mati, tidak mungkin. Maka untuk melanjutkan semua mimpi, semua kehendak, semua hasrat, semua keinginan kita, ada jalannya apa? Reproduksi. Jadi the will to reproduction. Jadi tidak salah kalau orang pingin kawin. Kenapa? Kawin itu bukan nikah loh ya. Kalau nikah itu kan institusinya, kalau kawin itu kan prakteknya. Jadi kamu kan ada dorongan untuk kawin, naluri dalam dirimu yang normal, kecuali yang tidak normal. Ini namanya the will to reproduction. Sebenarnya kalau ditarik ya ujungnya the will to life tadi. Tapi untuk mengatasi bahwa kita ini terbatas oleh kematian, muncullah the will to reproduction. Kita ingin juga melakukan reproduksi, memperpanjang generasi. Biar kehendak-kehendak kita tidak mati. Itulah yang membuat kita nyari pasangan. Yang membuat kita suka sama lawan jenis. Yang membuat kita pingin kawin, pingin nikah. Intinya sebenarnya ini. Cuma dikemas dengan cerita, dengan puisi, dengan itu. Jadi seolah-olah dia jadi wow. Janjane ujungnya ya reproduksi. Ini nanti dilanjutkan oleh psikoanalisis. Akhirnya cuma di sini. Allah pakai teori cinta tanpa pamrih. Pokoknya engkau adalah segalanya. Macam-macam. Allah prek. Itu ujungnya ke sini. Ujungnya untuk reproduksi. Jadi tidak usah terlalu wow dengan dia mengkritik luar biasa konsep-konsep cinta yang ada sebelumnya. Schopenhauer di puisi-puisi dibikin, di film-film sampai segitunya. Tidak lah. Intinya ya pengen reproduksi. Jadi the will to, insting kita larinya mesti ke sana. Saya cintanya tanpa nafsu sama sekali, Pak. Iyalah. Tidak mungkin. Itu berarti belum cinta beneran. Cinta ono nafsu nih. Pada lawan jenis ya, tidak sama kucing apa sama hobi yang lain. Tapi jadi itu kalimatnya cinta hanya ilusi. Jadi dibikinkan konsep-konsep di sekeliling keinginan untuk reproduksi itu. Sehingga kelihatan wow, kelihatan wah, kelihatan agung sekali relasi yang namanya cinta. Dan ini sifatnya natural. Semua makhluk juga begitu. Jadi setiap manusia kalau sudah dewasa pasti mengorbankan dirinya.
Perkawinan itu kalau bahasanya Schopenhauer semacam pengorbanan diri. Lo kawin itu kan dari kamu enak-enak bebas sekarang terikat. Sekarang harus ngurusi macam-macam. Padahal dulunya kamu bebas. Kuncinya apa? Reproduksi. Bahkan bukan seks. Ya untuk reproduksi butuh seks. Tapi tidak pertama-tama seksnya. Makanya orang mau mengorbankan diri kawin. Kalau cuma seks, ya orang kan bisa tanpa reproduksi. Kamu beli bisa. Tapi kan tidak puas hanya dengan itu. Kenapa? Yang dibutuhkan nggak cuma itu. Kita butuh reproduksi untuk melanjutkan spesies. Dan ini insting. Semua makhluk hidup juga begitu. Ada contohnya di situ. Contohnya saya kasih contoh apa itu? Belalang. Belalang itu kalau habis kawin, pejantannya harus siap tewas di tangan betinanya. Dan dia harus rela dibunuh. Habis kawin dia harus cepat-cepat pergi. Kalau nggak cepat-cepat pergi dibunuh oleh betinanya. Oh, itu belalang. Dan memang kalau melihat resiko kayak gitu kan mending nggak usah kawin aja lah daripada mati. Tapi kan dibela-belain kawin. Kenapa? Karena kebutuhan spesies. Kalau nggak begitu manusia bisa punah. Jadi memang insting untuk bereproduksi itu ada di semua makhluk. Sifatnya insting. Kalau insting dia tidak dipelajari. Sudah dibekalkan oleh Tuhan, oleh Allah dalam diri kita. Jadi nggak perlu belajar, itu sudah ada. Jadi untuk bereproduksi kamu tidak perlu nonton film, nyari referensi, lihat gambar, tidak usah. Wis iso, aja khawatir. Pak, saya takut nanti tidak bisa. Nggak usah khawatir. Iya, nggak usah takut. Nggak usah nyari referensi. Kamu tidak nyari referensi, download video, download gambar. Enggak. Pasti bisa, nyampe ke sana insya Allah. Nggak usah takut. Wong itu instinktif kok. Si mbahmu dulu nggak pernah nonton video, nggak pernah nonton gitu-gitu, ya anaknya oke. Jadi cinta itu kamuflasenya itu. Jadi hukum daya tarik seksual adalah bahwa pemilihan pasangan hidup sebagian besar ditentukan oleh kecocokan di antara orang yang berpasangan untuk beranak pinak. Jadi rumusnya itu. Jadi siapa yang kita rasa cocok untuk melanjutkan generasi. Sebenarnya logikanya sederhana itu. Dan untuk menyebut relasi kecocokan ini orang menyebutnya dengan istilah cinta.